Kali ini aku mau nge-review sebuah drama Korea singkat yang bikin aku penasaran dari setiap episode-episodenya. Coba tebak ya. Clue-nya adalah terdiri dari 8 episode. Genrenya adalah thriller misteri, dibintangi oleh Cho Woo-sik dan juga Son Suk-woo. Diadaptasi dari webtoon, temanya adalah pembunuhan. Coba tebak, apa kira-kira drakornya ya? Ya, bener banget, yaitu A Killer Paradox. 이게 내 선택이다. Kalau kalian demen drama Korea yang bikin jantung mau copot, A Killer Paradox wajib banget kalian tonton nih. Drama ini gabungan antara thriller, misteri, dan juga ada sedikit sentuhan dramanya. Drakor ini sukses banget bikin aku penasaran dan juga berpikir nih kira-kira gimana nih endingnya atau gimana nasib sang tokoh utamanya ini gitu, karena aku tuh belum pernah melihat dari seri webtoonnya. Dilihat dari judulnya tentu nggak jauh-jauh dari aksi pembunuhan ya, dan drakor ini tuh menurut aku sangat unik dan juga menarik. Nah, kira-kira kenapa? Tonton videonya sampai akhir, oke? Make sure juga buat kalian untuk like dan juga subscribe video aku supaya aku makin semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Yaudah, kita langsung cus aja bahas drama Korea dari Killer Paradox ini. Drama ini diawali dengan kehidupan seorang mahasiswa yang bernama Litang. Dia menjalani hidup dengan biasa saja, dengan yang ngikutin arus, dan bahkan dia tuh ngerasa kayak manusia yang tidak berguna di dunia. Hidup segan mati tak mau. Selain kuliah, dia juga bekerja part-time di salah satu minimarket. Tapi kehidupan Litang ini 180 derajat berubah saat dia terlibat aksi pembunuhan yang bisa dibilang nggak disengaja ini. Dan anehnya, para korban yang dibunuh Litang dengan cara tidak sengaja ini, setelah diselidiki oleh polisi ternyata memiliki riwayat kejahatan yang sangat keji gitu. Makanya opini publik ini bilang kalau para korbannya Litang ini tuh pantas untuk dibunuh. 임마 이게 여부일이네 여부일. 강원도 지역에서 발생한 연쇄 살인 사건의 용의자 여모 씨의 DNA와 일치하는 것으로. Anehnya lagi, aksi dari pembunuhan Litang ini tuh nggak pernah kecium polisi gitu. Jadi 둘이나 죽였는데 증거가 없다. bak alam semesta mendukung semua bukti-bukti dan juga jejak pembunuhannya ini tuh nggak pernah terdeteksi oleh polisi. Wow. Misalnya nih pada korban pertama, dia tuh Litang dan juga korban ini terlibat aksi pembunuhan yang ternyata secara kebetulan itu terjadi di suatu tempat gang sempit yang memang nggak ada CCTV-nya, dan di situ polisi tuh kayak minim bukti gitu. Nah, terus yang korban kedua ini adalah seorang perempuan yang memiliki anjing. Nah, saat pembunuhan terjadi, semua jejak dari Litang ini hilang karena si anjing ini tuh menjilati TKP. Di situ tuh ada sidik jari dari Litang. Jadi otomatis sidik jari dari Litang ini tuh kayak hilang gitu. Padahal awalnya Litang ini sempat worry karena dia tuh mengira akan jadi buron dan dipenjara gitu, dan bahkan dia itu juga dihantui para arwah korban yang sudah ia bunuh itu. Dilihat dari alurnya, dari episode 1 sampai episode 3 itu tuh menurut aku agak boring ya. Jadi di sini tuh plot twist dari konflik A Killer Paradox ini tuh agak bosen karena plotnya ya gitu-gitu aja. Si Litang membunuh korban, korbannya tewas, korbannya ternyata mempunyai riwayat kejahatan, dan akhirnya buktinya hilang. Udah gitu aja. Itu berlangsung sampai ke korban ketiga. Dan ini juga bikin aku bertanya-tanya gitu, kira-kira ini endingnya gimana nih, masa gini-gini terus. Klimaks ini muncul di episode keempat, yakni munculnya Rohbin dan juga rivalnya Litang, yakni Songchon. Rohbin ini melihat seorang Litang ini bukan manusia biasa, melainkan seseorang yang punya indera keenam atau sense tertentu, sehingga Rohbin ini mengajak Litang untuk ikut ke dalam rencananya. Jadi Litang ini di pandangan seorang Rohbin seperti manusia yang
memiliki kemampuan anugerah dari Tuhan, yakni kemampuan untuk membunuh orang-orang yang memang pantas untuk dibunuh. Bak sampah masyarakat di dunia yang harus disingkirkan, yang harus dibersihkan gitulah. Intinya para korban ini tuh layak untuk dibunuh karena mereka ini berbuat onar di dunia gitulah istilahnya. Litang ini tuh mendeteksi para korbannya ini itu dengan cara sense of goosebumps gitu. Jadi dia tuh kayak agak-agak merinding gitulah. Nah, kemampuan itulah yang membuat Robin ingin merekrut Litang untuk menjadi anggotanya untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Lalu rivalnya Litang yakni Songchon, dia tuh awalnya kan nggak ada tuh, baru di episode keempat dia muncul, tiba-tiba muncul dan kayak nafsu banget untuk ngejar si Litang gitu. Entah kenapa, tapi menurut aku berdasarkan dari scenes endingnya nih, si Songchon ini kan seperti ada perasaan iri karena ada seseorang yang mirip dengannya, dan dari pandangan Robin ini kalau Litang ini berbeda sama dia gitu. Karena Litang ini tuh kemampuannya natural gitu, sedangkan si Songchon ini memiliki sifat atau karakter membunuh seseorang dengan membabi buta gitulah. Makanya dia kayak ingin banget ketemu kayak gimana sih Litang itu sebenarnya. 그냥 살인마 아니냐? 넌 달라. 확신 있어? 내가 너랑 할 얘기가 많다. Hal yang menarik di sini adalah Protagonis dan antagonis menjadi bias. nah, di posternya sendiri ini tuh ada sebuah quote ya yang berbunyi "A God sent hero or unpunished sinner". Jadi kayak menampilkan sebuah dualisme dari sifat manusia gitu. Dan di sini drakor ini menurut aku membuat para penonton menerka-nerka nih, apakah tokoh utama dari Litang ini tuh benar-benar seorang jahat, yakni pembunuh, atau justru ia tuh memiliki peran yang baik sebagai pahlawan. Nah, inilah yang aku maksud sebagai dualisme antara protagonis dan juga antagonis. Di drakor ini tuh kayak nggak jelas gitu loh, masih abu-abu. Protagonis dan juga antagonisnya tuh agak bias gitu. Biasanya di film-film kebanyakan ini kan antara tokoh protagonis dan juga antagonis ini kan ada gapnya dengan jelas gitulah. Dan penampilan karakter dari tokoh ini tuh konsisten dari awal sampai akhir, ya baik terus gitu, dan tokoh jahat ya jahat terus, dan endingnya itu pasti yang tokoh baiknya tuh mengalami suatu ending yang baik gitulah. Nah, di sini di drakor A Killer Paradox ini berbeda gitu, justru peran antagonis dan juga protagonisnya ini tuh bias banget gitu, dan di sini penonton dibebaskan untuk menilai karakter masing-masing dari sudut pandang manapun. Aku pun awalnya juga menebak-nebak nih sebenarnya Litang ini tuh protagonis atau antagonis sih, jahat atau baik sih. Manifestasi film superhero yang gak biasa. Menurut aku, drakor A Killer Paradox ini tuh seperti mempresentasikan sebuah film atau drama yang menampilkan superhero, tapi yang nggak biasa gitu. Biasanya kan film-film superhero lain itu kan tokoh utamanya memiliki kemampuan khusus yang di luar nalar gitu, dan didukung dengan teknologi yang mumpuni gitu, atau bisa dikarakterkan tokohnya ini baik dan konsisten awal sampai akhir gitu. Misalnya adalah Spider-Man, Batman, Superman gitu kan. Nah, di sini drakor ini tuh kayak berbeda banget. Kenapa? Karena sang tokoh utama ini tuh memiliki kemampuan seperti indera keenam ya, dimana dia itu kayak memiliki sebuah radar untuk mendeteksi orang-orang di sekelilingnya ini pantas untuk dibunuh atau tidak. Contohnya adalah saat korban pertama, dia adalah seorang bapak-bapak yang ternyata setelah diselidiki adalah seorang buron yang memiliki riwayat aksi pembunuhan berantai. Korban kedua, yakni seorang perempuan yang memiliki anjing itu, dia tuh ternyata adalah pelaku pembunuhan orang tuanya sendiri. Nah, sedangkan yang ketiga, ini ada dua remaja yang ternyata setelah diselidiki mereka itu merupakan pelaku pembunuhan atau pemerkosaan terhadap seorang perempuan. Dan korban-korban lainnya yang ternyata setelah diselidiki itu pokoknya banyaklah kasus kejahatan yang menurut opini publik ini memang pantas untuk dibunuh. Begitu juga dengan Robin. Robin ini tuh menurut aku kayak manifestasi dari Robin Hood ya, dimana dia itu sebenarnya memiliki niat baik menolong gitu, tapi dilakukan dengan cara kejahatan yang lainnya. Detektif Nangam adalah tokoh protagonis. Aksi pembunuhan berantai ini kan sempat mencurigakan seorang detektif yang bernama Jang Nangam ya, yang diperankan oleh Sang Suku. Bagaimana tidak, karena
aksi pembunuhan ini tuh dalam waktu yang berdekatan dan tidak ada bukti sama sekali. Jadi ini tuh kayak memancing insting dari seorang detektif untuk menyelidiki kasus pembunuhan ini. 있잖아요. 저 그거 정말로 잘 이해합니다. 농담이에요? Aksi penyelidikannya ini juga merujuk kepada Songchon ya. Songchon ini ternyata setelah di bagian endingnya dia itu ada keterkaitan juga dengan Nangam. Kenapa? Karena Songchon lah yang membuat ayahnya Jang Nangam ini koma bertahun-tahun sampai akhirnya meninggal dunia. Dan berdasarkan pengakuan dari Songchon, dia tuh bilang kalau ayahnya ini tuh pantas untuk dibunuh. Kenapa? Karena dulunya ini ayahnya adalah seorang polisi yang korup gitu. Terus dia juga ikut terlibat dalam penyelundupan narkoba lintas negara gitu. Latar belakang dari Songchon ini dulunya adalah orang biasa ya, polisi gitu, dan bahkan dia tuh dulunya adalah orang yang baik, tapi di lingkungan kerjanya dia tuh sering direndahkan, tak dianggap gitulah, sampai akhirnya emosinya itu meledak saat mengetahui kalau ayahnya si Jang Nangam ini kan satu kantor nih, dia tuh melakukan aksi kejahatan yakni menyelundupkan narkoba gitulah. Terus makanya si Songchon ini tuh ingin sekali melenyapkan si ayahnya Jang Nangam ini. Dari situlah menurut aku, dari drama Korea A Killer Paradox ini justru yang pure protagonis atau tokoh baiknya di sini justru adalah si detektif Jang Nangam. Nah, sedangkan yang lain ini tuh kayak masih bias gitu. Ada juga scene dialog saat Rohbin ngobrol sama Nangam waktu mereka berdiskusi ingin menangkap Songchon. Dia tuh bilang intinya aksi pembunuhan itu tuh nggak baik gitulah intinya. Secara hukum juga melanggar gitu, dan kita sebagai manusia itu nggak berhak untuk menghukum kejahatan atau kesalahan orang lain dengan cara melenyapkan. Karena kita ini bukan dewa, bukan Tuhan juga. Jadi kita tuh nggak berhak menghukum kesalahan orang lain dan melenyapkan nyawa orang lain gitu. Jadi ini bagus sih, kuat dari seorang detektif Jang Nangam ini masuk sih sebenarnya. Aksi pembunuhan yang diromantisasi. Maksudnya di sini adalah dari scene-scene aksi pembunuhan di film A Killer Paradox ini menurut aku dikemas dengan cara sangat epic dan juga sangat baik gitu ya. Kenapa? Karena di sini disajikan dengan cara slow motion dan bahkan dengan warna yang sangat-sangat colorful gitu. Jadi ini sangat epic banget dan meninggalkan kesan kengerian dari pembunuhan itu sendiri gitu. Jadi para penonton bisa menikmati film ini tanpa merasa ngeri gitu loh. Strong characters. Di sini ada karakter Litang ya yang diperankan oleh Choi Woo-sik. Kita tahu ya kalau sebenarnya dari gestur dan juga wajahnya Choi Woo-sik ini itu tuh kayak laki-laki atau cowok cupu gitulah. Dan diperankan juga di awal dia kan cupu banget, terus pendiam, kayak lempeng-lempeng aja gitu. Tapi ketika dia diperankan dengan aksi pembunuhan seorang killer gitu tuh atau seorang algojo gitu, dia tetap bisa membawakan karakter itu dengan sangat baik gitu. Jadi kayak bunglon ya menurut aku, kayak apa ya, disuruh jadi cupu juga oke banget, disuruh jadi pembunuh juga nggak kalah sih gitu, luar biasa sekali. Dan di sini detektif Jang Nangam yang diperankan oleh Son Soo-ku ini juga bagus banget karena nggak banyak omong, dingin gitu, tapi dia mempunyai insting yang sangat kuat. Jadi sat-set gitulah dalam melakukan penyelidikannya ini. Lalu ada si Rohbin, dia juga dipresentasikan seseorang yang cupu banget, kekanak-kanakan gitu, tapi ternyata dia adalah seorang kayak apa ya, koordinator dari para anggota-anggota pembunuhnya ini. Dan karakternya Songchon ini juga gokil banget sih. Dia memerankan seorang laki-laki tua yang haus akan pembunuhan, psikopat gitu kan ya. Itu sukses banget sih memerankan seorang pembunuh berdarah dingin. Jadi menurut aku drakor A Killer Paradox ini bagus banget, karakternya kompleks, ceritanya nggak biasa, dan kualitas produksi yang sangat tinggi. Drama ini juga nggak kalah menonjol dari drama-drama Korea lainnya. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Pandangan kalian terhadap para karakter dari A Killer Paradox ini gimana? Oke, nah itu aja sih review aku terkait dengan drama Korea A Killer Paradox. Drama yang sangat bagus.
Nah, drama ini bisa kalian tonton di Netflix ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menekan tombol like-nya, tombol subscribe-nya, gitu, dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke? So, bye-bye.